Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah tentang sebuah kerajaan Demak, kerajaan Islam di Indonesia. Hal-hal yang akan disampaikan dalam menceritakan sejarah tentang kerajaan Demak ini, yang pertama yaitu tentang berdirinya kerajaan Demak, tentang letak kerajaan Demak, masa kejayaannya, silsilah runtuhnya, dan para peninggalannya. Yang pertama yaitu berdirinya kerajaan Demak. Pada awal abad ke-15 sebelum Masehi, Indonesia sedang berada pada masa transisi, yaitu pada masa Hindu-Buddha. Menjadi Islam ditandai dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Salah satunya dengan munculnya kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Yang awalnya Demak merupakan sebuah daerah bernama Bintoro, yang merupakan salah satu daerah kekuasaan dari Majapahit. Karena Majapahit mengalami kemunduran, akhirnya daerah-daerahnya saling melepaskan dan saling serang karena merasa merupakan ahli waris dari kerajaan Majapahit, atau bisa disebut sebagai ahli waris yang sah dari kerajaan Majapahit. Yang dibahas yaitu Raden Patah, yang merupakan anak terakhir dari Raja Majapahit atau Prabu Brawijaya V, mendapatkan dukungan dari para Wali Songo dan Ki Ageng Pengging untuk menjadi sebuah bupati di Demak dengan ibu kota Bintara. Setelah itu, karena memiliki dukungan dari Wali Songo dan karena daerah kekuasaannya yang strategis, akhirnya Wali Songo menyarankan Raden Patah untuk mendirikan sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Demak, sebagai kerajaan Islam dan memisahkan diri seutuhnya dari kerajaan Majapahit. Akhirnya dengan dukungan dan kekuatan yang dikumpulkan, Raden Patah pun berhasil mengalahkan kerajaan Majapahit. Berdirinya kerajaan Demak tidak lepas dari campur tangannya Wali Songo yang memberi dukungan penuh ke Raden Patah untuk mendirikan kerajaan Islam. Kerajaan Islam ini yaitu Kerajaan Demak. Dan mulai saat itu peradaban Islam mulai berkembang dan memiliki perkembangan yang sangat pesat. Letak dari Kerajaan Demak yaitu berada di pesisir pantai utara Jawa, berlokasi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu pada pemerintahan tahun 1521 hingga 1546. Sultan Trenggono dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana dan gagah berani. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Sunda Kelapa, Tuban, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan Belambangan. Dengan adanya kekuasaan yang dimilikinya, akhirnya Kerajaan Demak juga berhasil menyebarkan agama Islam secara luas. Dapat dikatakan pada saat itu Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam terkuat di Jawa. Tapi di balik kekuasaan Sultan Trenggono yang membawa Kerajaan Demak ke masa kejayaan, ada peristiwa yang cukup mengejutkan. Peristiwa tersebut juga memicu kemungkinan atau runtuhnya Kerajaan Demak. Silsilah Kerajaan Demak. Silsilah atau pewayangan keluarga inti dari Kerajaan Demak yang dimulai oleh Prabu Brawijaya V dan Siyubanci, yang merupakan seorang budik Prabu Brawijaya V. Siyubanci merupakan wanita Muslim Cina, sehingga semua keturunan Brawijaya V dan Siyubanci memiliki darah Tionghoa. Brawijaya dan Siyubanci memiliki anak bernama Raden Patah, yang kemudian menikah dengan Ratu Aisyikah. Mereka kemudian memiliki keturunan yaitu Patiunus, Radi Kucin, serta Sultan Trenggono, yang kemudian nantinya akan menjadi raja dari Kerajaan Demak. Patiunus menjadi raja kedua, Sultan Trenggono menjadi raja ketiga,
Sunan Prawoto, anak dari Sultan Trenggono, menjadi raja keempat, dan yang terakhir Arya Penangsang, anak dari Raja Tikin sebagai raja kelima. Sampai di sini akhir cerita dan sejarah tentang Kerajaan Demak. Semoga apa yang kita ceritakan dan apa yang kita jelaskan semuanya dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peninggalan Kerajaan Demak yang pertama adalah Masjid Agung Demak, salah satu masjid tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1479 Masehi dan berada di daerah Kauman, Demak, Jawa Tengah. Yang kedua, makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh dari 9 wali Songo yang peranan berdakwah dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa. Yang ketiga, Lawang Bledek. Lawang Bledek ataupun pintu petir adalah sebuah pintu yang dipahat oleh Ageng Selo pada 1446 Masehi. Yang keempat adalah Saka Guru. Saka Guru merupakan tiang penyangga Masjid Agung Demak yang terbuat dari kayu berjumlah 4 buah. Yang kelima, Dampar Kencana, yakni singgasana para raja yang biasa digunakan untuk ceramah di Masjid Agung Demak. Yang keenam, Surya Majapahit ditemukan ketika bangunan kerajaan tersebut runtuh. Keberadaan Surya Majapahit dinyatakan pula sebagai peninggalan Kerajaan Demak yang terletak di Masjid Agung. Diperkirakan keberadaan sudah ada sejak 1401 sampai 1479 Masehi. Sampai di sini akhir cerita dan sejarah tentang Kerajaan Demak. Semoga apa yang kita ceritakan dan apa yang kita jelaskan semuanya dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.